Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arum Esti Mumpuni, di dalam pelajaran patofisiologi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas penyakit hubungan seksual. Oke, apa sih penyakit hubungan seksual? Yaitu merupakan salah satu infeksi saluran reproduksi yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Nah, biasanya wanita lebih rentan nih terkena penyakit ini dibandingkan dengan pria. Apa aja penyebab infeksinya? Yaitu yang pertama, ada bakteri, parasit, virus, jamur, dan berbagai hal yang lain. Gejala klinis awal biasanya adalah pus yang keluar dari saluran kemih dan luka pada kelamin yang lama-kelamaan akan menjadi bahaya dan dapat berujung kematian apabila tidak diobati dengan benar. Ada beberapa hal penting yang harus kamu ketahui. Yang pertama, siapapun dapat terjangkit penyakit ini ya, bisa pria maupun wanita yang berhubungan seksual tentunya. Lalu, penularan dapat terjadi pada saat berhubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang suspek terkena penyakit ini. Lalu, wanita lebih mudah tertular karena mempunyai uretra yang lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Infeksi genital pada wanita biasanya sukar terlihat. Kenapa? Karena kalau wanita uretranya ada di dalam tubuh. Sedangkan kalau pria biasanya uretranya ada di luar. Jadi lebih gampang terlihat kalau untuk laki-laki. Nah, apabila mengalami infeksi saluran reproduksi, ini biasanya akan meningkatkan resiko terkena HIV/AIDS sebanyak 10 kali lipat. Orang yang suspek tanpa gejala biasanya dapat menjadi carrier, jadi harus hati-hati ya, tidak boleh sembarangan berhubungan seksual. Lalu gejala pada genital pria biasanya jelas sebagai luka, sehingga dapat diobati sesegera mungkin. Pengobatan terputus atau pengobatan tidak tepat dapat memperpanjang mata rantai penularan. Nah, jadi apabila mengkonsumsi obat penyakit hubungan seksual ini, itu biasanya akan diberikan antibiotik. Apabila antibiotiknya tidak diminum dengan secara teratur atau tidak habis, ini biasanya dia tetap akan meninggalkan si virus-virus atau si kuman-kuman ini di dalam tubuh. Jadi kuman atau virusnya tidak mati, bahkan dia akan menjadi resisten di kemudian hari. Dapat mengakibatkan kemandulan jika tidak segera diobati, karena biasanya yang terkena bukan hanya bagian luar genital, tetapi juga bagian dalam genital. Jadi dia akan dapat merusak organ reproduksi. Dan belum ada vaksin atau imunisasi untuk mencegah penyakit ini. Penyakit hubungan seksual dapat meningkatkan resiko tertular HIV/AIDS sebanyak 4 kali. Nah, ini untuk orang yang tidak terkena infeksi saluran reproduksi ya, tetapi hanya terkena penyakit hubungan seksual. Beda halnya dengan poin yang di atas tadi. Nah, cara penularan penyakit ini ada beberapa cara. Yang pertama, berhubungan seks tanpa pelindung, ya, baik melalui vagina maupun oral. Ini dapat mencapai resiko sebanyak 99%. Lalu bisa dari ibu ke anak pada saat kehamilan, yaitu penyakit HIV, AIDS, herpes, dan sifilis. Lalu pada saat persalinan itu dapat menulari penyakit HIV, AIDS, gonore, dan klamidia. Lalu setelah bayi lahir, apabila ibunya terkena AIDS, bayinya juga akan terkena AIDS. Gitu. Lalu kontak spesimen, misal pada saat transfusi atau tertusuk bekas suntikan, orang yang terinfeksi, atau kontak langsung tanpa pelindung dengan darah pasien yang suspek HIV/AIDS. Nah, macam penyakit hubungan seksual. Yang pertama ada sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Ini bakteri ya. Sifilis dibagi menjadi dua, ada sifilis aquisita dan sifilis kongenital. Sifilis aquisita ini adalah sifilis yang orangnya
dia terkena karena aktif berhubungan seksual. Oke. Ada beberapa stadium. Yang pertama, stadium primer. Dia mempunyai masa tunas 2-4 minggu. Si bakterinya ini dapat masuk melalui lesi senggama. Stadium 2 atau sekunder, dia terjadi pada saat 6-8 minggu pasca infeksi. Ini akan muncul the great imitator biasanya. Lalu stadium ketiga atau tersier, dia biasanya akan muncul setelah 3-10 tahun. Biasanya akan ada lesi-lesi yang baru muncul dan timbul kelainan khas, yaitu guma. Nah, yang terakhir, stadium 4 dapat terjadi pada sifilis yang tidak diobati atau pengobatan terputus, menyebabkan kardiosifilis serta neurosifilis. Nah, kalau sudah terkena kardiosifilis dan neurosifilis, ini sifilisnya sudah pindah, bisa ke neuron atau ke bagian jantung. Nah, lalu ada sifilis kongenital, yaitu sifilis yang ditularkan dari ibu ke anak. Biasanya penularannya melalui plasenta pada usia kehamilan 10 minggu. Dapat menyebabkan sifilis kongenital dini atau precox, sifilis kongenital lanjut atau tarda, dan stigmata. Nah, yang kedua ada penyakit gonore. Ini merupakan penyakit dengan rasio tertinggi pada penyakit hubungan seksual. Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ditularkan secara genitogenital, orogenital, dan anogenital. Apa itu? Genitogenital merupakan hubungan kelamin antara kelamin dan kelamin. Orogenital antara kelamin dan oral atau mulut. Anogenital antara kelamin dan anal atau anus. Dan dapat juga menular melalui handuk, termometer. Misalnya kalau termometernya dimasukkan ke dalam dubur, sikat gigi, pakaian, dan sebagainya. Masa tunasnya singkat, sekitar 2-5 hari. Biasanya dia bersifat asimptomatik apabila penderita berniat mengobati sendiri tanpa dosis yang cukup, tetapi tetap akan menjadi carrier karena dosisnya nggak cukup. Dapat terjadi komplikasi diseminata, yaitu artritis, miokarditis, dan endokarditis. Jadi, apabila terkena gonore, sebaiknya kamu mendatangi dokter. Lalu ada penyakit kankroid. Ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus ducreyi, menular akibat hubungan seksual dengan penderita tentunya. Mempunyai tanda dan gejala berupa luka nyeri tanpa radang yang jelas, dan benjolan mudah pecah pada lipatan paha, disertai nyeri. Nah, apabila terkena penyakit ini akan memudahkan penularan penyakit HIV/AIDS. Lalu yang keempat, ada granuloma inguinal. Ini disebabkan oleh bakteri Calimobacterium granulomatis. Masa inkubasinya bervariasi antara 1-2 minggu. Lesi dimulai dari genital luar, misalnya di paha, lipat paha, atau perineum. Ada beberapa tipe lesi. Yang pertama ada lesi tipe nodular. Ini yang berwarna merah, lunak, dan akhirnya menimbulkan ulkus. Lalu yang kedua ada tipe ulcerovegetatif. Ini berasal dari ulkus yang pertama tadi yang bertambah lebar. Lalu yang ketiga ada tipe hipertropik. Ini sudah mulai timbul proliferasi dan terbentuk massa vegetatif yang besar. Lalu lesi tipe 4 atau sikatrial, ini sudah timbul sikatrik pada jaringan granulasi. Nah, yang kelima, ini ada Candyloma acuminatum. Penyakit ini merupakan penyakit dari jenis papillomavirus, menyebabkan terjadinya kutil di sekitar genitalia yang dapat membesar dan dapat menyebabkan kanker mulut. Lalu ada chlamydia, disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Gejala yang ditimbulkan biasanya berupa keputihan yang berwarna kekuningan
nyeri rongga panggul, serta perdarahan setelah bersenggama. Yang ketujuh ada trichomoniasis vaginitis. Nah, ini disebabkan oleh bakteri, parasit yang bernama Trichomonas vaginalis. Ini menyebabkan terjadinya flur albus, yaitu keputihan yang berwarna agak kekuningan, disertai busa dan berbau busuk biasanya. Dapat menyebabkan pembengkakan pada vulva, sehingga dapat berujung kelahiran prematur. Yang kedelapan ada herpes genitalis. Ini disebabkan oleh virus herpes simplex. Masa inkubasinya 4-7 hari setelah terinfeksi. Tergolong pendek ya masa inkubasinya. Tanda dan gejala awalnya berupa bintil-bintil berair disertai nyeri pada genital dan lesi akibat bintil pecah. Lalu, pada infeksi berat dapat menyebabkan abortus serta kematian janin. Oke, jadi harus hati-hati apabila terkena herpes simplex ini, dia dapat menyebabkan keguguran atau kematian janin. Yang ke-10 ada HIV/AIDS. Ini merupakan penyakit imun ya. Penyebabnya adalah human immunodeficiency virus. Penularan virus ini biasanya melalui darah dan sperma, tetapi juga dapat dijumpai pada air liur dan air mata, walaupun dalam jumlah yang kecil si virusnya. Nah, AIDS merupakan sindrom kehilangan kekebalan tubuh sehingga tubuh sering diserang oleh si virus HIV sehingga memudahkan terkena infeksi lain yang dapat berujung kematian. Misal, orang dengan HIV/AIDS itu bukan mati karena HIV/AIDS-nya, biasanya malah meninggal karena penyakit lain, misal karena penyakit diare atau influenza. Kenapa? Karena tubuhnya tidak mempunyai imun yang cukup untuk melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Lalu ada kutu kelamin. Ini biasanya disebabkan oleh parasit bernama Pityurus pubis. Nanti bisa dicari bentuknya kayak gimana Pityurus pubis. Ini ditularkan melalui hubungan seksual. Cara mendiagnosanya adalah dengan cara menemukan parasit pada rambut kelamin. Nah, jadi kalau punya rambut kelamin, diusahakan dirawat kebersihannya dan juga rajin mencukur. Lalu ada skabies. Penyebab penyakit ini juga parasit, yaitu Sarcoptes scabiei. Penularan penyakit ini juga sama melalui hubungan seksual dan dapat menimbulkan gejala yang luar biasa, yaitu gatal yang disertai iritasi yang luas serta dalam dan berkelok. Jadi iritasinya bukan hanya di luar kulit tetapi di dalam kulit. Di dalam kulit dia dapat menyebabkan rongga-rongga karena biasanya si Sarcoptes scabiei ini menyimpan telurnya di dalam daging. Yang terakhir ada penyakit candidiasis yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, gejala yang muncul adalah keputihan yang tidak berwarna disertai rasa gatal yang kadang dapat menimbulkan iritasi pada vulva dan vagina. Nah, waktunya kalian mendengarkan beberapa soal. Harap dicatat, saya akan mendikte 5 soal. Soal pertama. Hal-hal penting apa yang kamu ketahui tentang penyakit menular seksual? Nomor 2. Mengapa pengobatan terputus atau pengobatan yang tidak tepat dapat memperpanjang mata rantai penularan? Jelaskan. Yang ketiga, mengapa penyakit menular seksual dapat menimbulkan kemandulan? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sipilis kongenital? Yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang flur albus?
Oke, silahkan dijawab. Dan saya akan membacakan tata cara menjawab dan mengirim jawaban soal. Saya tidak mau kejadian yang kemarin terulang lagi, ya. Yang pertama, jawaban diketik dalam format Microsoft Word, font Arial size 14 berwarna hitam. Saya tidak terima jawaban selain warna hitam. Lalu jawaban yang kamu punya di-convert ke dalam bentuk PDF. Tulis nama lengkap sebelum kamu menjawab. Di mana? Di pojok kiri atas. Seragam semuanya di situ. Pojok kiri atas, lalu dijawab. Jawaban dikirim via Gmail ke email saya, aistimumpuni@gmail.com. Lalu konfirmasi hanya via WA, tidak melalui email. Jadi saya nggak numpuk ngeceknya bolak-balik. Hal yang paling penting, ucapkan salam dan nama jelas pada subjek. Jadi jangan ujuk-ujuk kamu ngirim aja. Saya nggak tahu ini dari siapa, kelas berapa, materinya apa. Tahu-tahu kamu ngirimin jawaban soal aja, nggak assalamualaikum, sama aja kamu nyelonong masuk rumah orang. Oke? Nggak boleh gitu ya. Utarakan maksud mengirim email. Setelah menyisipkan lampiran, ucapkan terima kasih. Biasakan beretika walaupun tidak tatap muka. Jadi jangan karena kita tidak tatap muka, etika kamu hilang. Apabila tidak mengikuti aturan yang saya tetapkan, saya berhak memberikan nilai minus maksimal 20. Oke. Want big impact, use big image. Jawaban saya tunggu sampai jam 3 sore. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan menghubungi WA saya. Tidak konfirmasi melalui email, konfirmasi hanya via WA. Apabila ada yang belum mengerjakan, nanti akan saya review malamnya. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.